Mari Roh Kudus bekerjalah atas setiap anak-anak-Mu yang akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Khususnya pada siang ini dalam ibadah-Mu yang sederhana, kecil, tapi kami ingin memberikan yang terbaik. Ibadah yang dipersembahkan melalui persembahan hidup. Bukan hanya ibadah yang kami buat, tetapi kami ingin persembahkan kepada Tuhan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Dengan perjamuan kudus nanti Engkau yang akan memeteraikan segala sesuatunya untuk kami lakukan bersama menurut apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Kiranya Tuhan menolong kami dimanapun kami berada, yang ada di gedung maupun online, semuanya boleh beribadah dengan seksama dan dengan hati yang sungguh-sungguh mau mendengarkan firman. Di dalam nama Yesus bersama-sama kami berdoa. Amin. Mari silakan duduk. Sebelum kita akan menerima perjamuan kudus, tentunya ada hal yang penting setiap awal bulan. Saya selalu ingin memberikan penekanan, mohon pemusik-pemusik untuk duduk di tempat yang sudah sediakan ya, supaya kita semua boleh kompak. Apa yang Tuhan mau tekankan untuk kita ke depan melalui satu bulan ini? Tentunya kita masih berbicara tentang karya Roh Kudus dan misinya. Roh Kudus, melalui Roh Kudus kita diselamatkan. Melalui Roh Kudus kita menghasilkan buah. Tentunya ini yang harus menjadi tuntutan kita. Apakah kita sudah yakin bahwa kita selamat? Harus. Kenapa kok kita yakin pilihan? Ini bukan karena pilihan kita, tapi ini terpilih kita. Karena itu Tuhan memberikan kepada kita anugerah untuk kita boleh terus hidup di dalam keselamatan. Yakin bahwa kita ini orang diselamatkan. Roh Kudus yang menolong. Roh Kudus yang juga menjaga dan menolong kita untuk kita menghasilkan buah. Tetapi hari ini kita belajar untuk kita mengetahui bahwa Roh Kudus bukan hanya memberikan buah, tetapi Roh Kudus memberikan buah dan memperbaharui. Kita lihat di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua, nas pembimbing kita jelas sekali dikatakan bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Di dalam terjemahan versi mudah dibaca, LAI mengeluarkan versi ini dengan perkataan sebagai berikut. Jangan mengubah dirimu menjadi seperti orang di dunia ini, tetapi biarlah Allah mengubah bagian dalam dirimu dengan cara berpikir yang baru. Jadi kamu akan mampu memutuskan dan menerima yang dikehendaki Allah bagimu. Kamu akan dapat mengerti yang baik, yang menyenangkan baginya, dan yang sempurna. Roh Kudus menghendaki supaya kita tidak serupa dengan dunia. Kita tidak dikatakan menjadi berubah gara-gara kita tinggal di dunia. Roh Kudus menghendaki supaya diperbarui hidup kita melalui Dia, dengan kita tinggal di dalam Dia dan firman-Nya. Bukan hanya kita berbuah, tetapi Roh Kudus akan memperbaharui. Artinya demikian, kita berbuah hari ini, tapi kita akan diperbaharui terus. Kita semakin berbuah, dan semakin berkenan kepada Tuhan. Pertanyaannya, apakah sampai hari ini kita dibentuk oleh dunia atau diperbaharui oleh Roh Kudus? Coba renungkan, apakah kita sudah menjadi garam? Sudah kita berfungsi sebagai garam dunia? Apakah kita juga sudah berfungsi sebagai terang dunia?
Lalu Tuhan Yesus juga memanggil murid-muridnya untuk menjadi penjala manusia. Pertanyaannya, apakah kita sudah menjadi penjala manusia? Atau demikian, kita sampai hari ini kita tidak berfungsi sebagai garam, tetapi kita justru hidup kita menjadi garam yang tak berguna. Bukan hanya dibuang tetapi diinjak-injak orang. Saya artikan bahwa kita dikuasai. Diinjak itu di bawah, dibuang itu terlempar. Mestinya kita ada di tempat yang benar, tempat yang tepat, tempat yang sesuai, tapi terlempar. Apakah kita dibentuk menjadi seperti dunia? Kita terlempar di dalam dunia dan kita diinjak-injak. Artinya diinjak-injak saya pakai arti bahwa kita dikuasai. Saya masih positif. Negatifnya diinjak-injak, betul-betul kita orang percaya tidak berguna sama sekali. Bukan tidak berguna secara fungsi kita, tetapi kita juga tidak dihargai oleh orang dunia. Masih ingat kisah anak yang hilang? Ketika dia keluar terlempar, terbuang dari tempat yang tepat, yang benar. Apa yang dia alami? Makan ampas daripada babi. Dia tidak boleh. Sehingga dia harus kembali. Apakah kita sampai hari ini diperbaui Roh Kudus atau kita dibentuk menjadi seperti dunia? Bagaimana fungsi kita sebagai terang? Kata Tuhan, kamu terang. Atau jangan-jangan kamu menutupi terangmu dengan gantangmu. Saya artikan gantang apa? Sama. Kita ditutupi dengan kesukaan-kesukaan dunia, norma-norma dunia. Bahkan kita ini mengikuti aturan dunia. Atau sebaliknya, kita tidak bisa bersinar terang karena betul-betul kita sudah dibungkus menjadi seperti dunia. Mari kita lihat pada siang hari ini. Apakah pikiran, perhatikan, pikiran, kedua apa? Perasaan kita, ketiga apa? Tindakan kita, apakah kita sudah sesuai dengan apa yang Roh Kudus mau? Mari saya tunjukkan Efesus 4 ayat 17 sampai 19. Lihat ini. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Dengan pikirannya yang sia-sia. Pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka, ayat selanjutnya, perasaan mereka menjadi tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan tindakannya bagaimana? Mereka mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tanpa kita sadari, tanpa kita sengaja, begitu berbahayanya kita ketika kita keluar daripada tuntunan dan pimpinan daripada Allah Roh Kudus. Bahwa sesungguhnya kita di dalam pikiran, perasaan dan tindakan semuanya kita sudah tidak sesuai dengan apa yang Roh Kudus mau. Apakah dengan pikiran, perasaan, dan tindakan kita ada dua hal yang menjadi ujian bahwa kita memiliki pikiran, perasaan, dan tindakan yang selaras dengan Roh Kudus mau. Mari bukakan Yohanes 16 ayat 8. Mari kita lihat. Apa yang dikatakan Roh Kudus ketika Roh Kudus sebagai roh penolong, roh kebenaran penghibur untuk disertakan dalam hidup kita, tujuannya untuk apa? Di dalam Yohanes 16 ayat 8 dikatakan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia. Perhatikan,
Apakah kita menggunakan pikiran kita, perasaan, dan menggunakan tindakan kita ketika kita di dunia sebagai anak Tuhan, anak terang, kita sebagai garam dunia, apakah kita insaf enggak? Bahwa kita ada di dunia untuk apa? Kita insaf enggak? Sedangkan Roh Kudus datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Mari kita cek. Apakah selama ini kita menjadi pikiran kita, perasaan kita, dan tindakan kita untuk menginsafkan dunia atau kita yang diinsafkan dunia? Astaga. Ayo kita cek. Biarlah perenungan kita, firman Tuhan hari ini menjadi persembahan komitmen Tuhan. Aku mau memilih tidak serupa dengan dunia, tapi serupa dengan Tuhan. Dibaharui pikiranku dengan Tuhan. Yang suka bahasa Inggris, be conformed by word or be transformed by Holy Spirit. Kita ini menjadi terbentuk oleh dunia ketika di dunia, atau kita dibaharui, ditransform. Tidak ujuk-ujuk kita ini menjadi anak-anak Tuhan, tidak ujuk-ujuk kita serupa dengan Tuhan, tapi diubah, dibaharui hari demi hari. Mari kita cek pikiran, perasaan, tindakan kita gunakan untuk menginsafkan dunia, karena roh yang ada di dalam kita itu bertugas untuk apa? Menginsafkan dunia. Kata lain dari insaf nopo? Menyadarkan dunia, ngelengke dunia. Dunia perlu diingatkan tentang apa? Dosa, kebenaran, dan penghakiman. Bagaimana orang-orang dunia tidak bisa lepas dari dosa? Seperti saya dulu. Bagaimana orang dunia juga enggak tahu kebenaran. Bagaimana sih kita mesti hidup? Gimana sih hidup ini? Enggak tahu. Seperti saya juga dulu. Dan orang dunia itu enggak tahu penghakiman. Kalau ditanya apakah kalau kamu mati kamu masuk surga? Semoga. Bukankah ini adalah tugas daripada terang dan garam? Tugas sebagai anak-anak Tuhan yang diutus di dunia ini untuk apa? Menginsafkan dunia. Apakah kita sudah menggunakan pikiran, perasaan kita, dan tindakan kita? Atau sebaliknya, kita menjadi seperti yang lama lagi. Pikiran kita jadi ngelantur kemana-mana, sia-sia, kemudian pengertiannya juga pengertian yang masa bodoh kepada orang dunia yang dosa ya ndak apa-apa, ndak ngerti masuk surga neraka, ya ndak apa-apa, ya sudah ndak ngerti jalan yang benar, ya ndak apa-apa. Atau sebaliknya perasaan kita tumpulkan, kita sudah ndak peka, perasaan kita lebih kepada perasaan apa? Perasaan kepada hawa nafsu terus, keinginan terus. Kita lupa keinginan Roh Kudus adalah mendorong kita, ayo sadarkan temanmu, sadarkan suamimu, sadarkan istrimu, sadarkan keluargamu. Sampai kita membuat hidup kita menjadi hidup di dalam kecemaran. Apakah kita juga memiliki kesadaran bahwa kita orang percaya diutus ke dunia untuk supaya kita yang punya iman pengharapan, kita mengasihi mereka. Mari coba bukakan 1 Tesalonika 5 ayat 8. Ini check and recheck kita. Di bulan September ini ke depan kita akan menjadi murid yang akan memuridkan. Amin. Kita akan menjadi saksi daripada Tuhan untuk dunia ini. Karena itu di bulan ini kita mesti harus sadar tugas daripada kita sebagai anak Allah. Melalui Roh Kudus, Dia mau supaya kita diperbaharui pikiran, perasaan, dan kehendak. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar. Kita sadar akan apa? Bahwa kita berbaju sirahkan iman dan kasih dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Artinya apa?
Artinya bahwa kesadaran kita bahwa kita ada di dunia ini untuk menunjukkan bahwa kita ini adalah orang yang punya iman dan punya pengharapan. Kita punya pengharapan bahwa ketika kita nanti kembali kepada Tuhan, kita meninggal, kita pasti masuk surga. Dan itu kita percayai. Apakah orang dunia punya pengharapan? Apakah orang dunia punya iman? Kalau kita punya pengharapan bahwa kita memiliki surga, jaminan daripada Tuhan, dan dasar daripada pengharapan itu adalah iman, tentunya kita sadar. Tugas kita di dunia oleh Roh Kudus adalah untuk menunjukkan melalui kasih kita. Iman, pengharapan, dan kasih yang terbesar apa? Kasih. Kenapa? Karena untuk kita mengasihi orang-orang dunia, kenapa kita bisa mengasihi orang dunia? Karena kita sadar bahwa mereka enggak punya pengharapan. Mari kita lanjutkan. Mari kita lanjutkan untuk kita menyadari betul apakah kita insaf, bahwa kita ini tugas kita adalah menginsafkan dunia, ataukah kita ini sadar bahwa kesadaran kita punya pengharapan bukan semata-mata untuk kita berdiam diri, tapi kita mengasihi semua orang, bahkan semua musuh, semua orang jahat dan baik kita kasih supaya apa? Mereka punya pengharapan sehingga mereka juga punya iman. Mari kita cek lebih dalam lagi. Bagaimana kita tahu bahwa pikiran perasaan kita sudah jauh daripada apa yang Tuhan kehendaki. Sudah jauh daripada keinsafan dan kesadaran kita. Mari kita cek sekali lagi lebih dalam. Yang ketiga. Yang pertama tadi adalah mengenai keinsafan kita untuk menyadarkan dunia akan dosa. Kemudian kebenaran penghakiman. Yang kedua adalah kesadaran kita untuk kita menunjukkan dengan kasih kepada semua orang karena kita punya iman dan punya pengharapan. Yang ketiga, mari kita cek. Mari kita cek dengan sungguh-sungguh. Mari kita lihat Kolose 3 ayat 15. Firman Tuhan mengatakan, "Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah." Pertanyaannya di sini, kenapa Rasul Paulus bukan berkata hendaklah kasih Kristus? Nah, kenapa di bagian ini, di bagian manusia baru, dia menggunakan kata peace, dia menggunakan kata damai sejahtera Kristus, biarlah memerintah dalam hatinya. Karena untuk itulah kamu dipanggil. Kenapa damai sejahtera? Saya artikan, setiap anak Tuhan ketika dia tidak melakukan fungsinya, tidak damai dia. Kalau kamu punya Kristus dan kamu punya damainya Yesus, Yesus itu merasa damai karena dia menyelesaikan tugasnya di kayu salib. Yesus merasa damai karena dia sudah mau menanggung pukulan. Dia mau di Getsemani berdarah-darah, berpeluh, berkeringat sampai mengeluarkan darah untuk bertahan tidak mengikuti pencobaan iblis. Dia memilih untuk apa? Mati. Coba bayangkan, ketika Kristus tidak melaksanakan tugasnya, ada damai sejahtera Kristus? Tidak ada. Karena itu Yohanes mengatakan bahwa Yesus berkata, damai yang kuberikan tidak sama dengan dunia berikan. Karena dunia tidak melakukan apa-apa bagi kamu. Tetapi Kristus melakukannya untuk kita. Dia harus mati bagi kita. Dan dia harus menyelamatkan kita. Baru dia memiliki damai. Baru kemudian dia dikatakan pulang ke surga dengan damai sejahtera. Lihat, pertanyaannya begini. Apakah kita memiliki damai Kristus? Ketika kita melihat orang tidak insaf, dunia tidak insaf akan dosa, penghakiman kebenaran. Keluargamu dan teman-temanmu mungkin tidak insaf. Atau mereka tidak sadar, mereka tidak punya pengharapan. Lalu engkau tidak bisa mengasihi. Engkau justru membenci, engkau justru berperkara, engkau justru mempertahankan hakmu. Engkau tidak mau berkorban, engkau tidak mau melayani. Pertanyaannya, apakah kita punya damai Kristus sih sampai hari ini? Atau damai itu kamu tutup terus?
Kamu gantikan dengan damai sementara dari dunia. Satu lagi, bukan hanya damai. Ayat 16 mengatakan demikian. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Dan sambil menyanyikan mazmur dan pujian nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Berikutnya adalah bukan hanya masalah damai, tetapi tanpa sadar pikiran, perasaan dan kehendak kita tercemar oleh dunia, atau kita tidak peka lagi, tidak punya damai Kristus karena kita nampak dalam perkataan kita, bukan perkataan Kristus. Kenapa Rasul Paulus menulis di dalam bagian menjadi manusia baru dengan dua hal ini, damai dan perkataan. Orang kalau damai, kata-katanya juga damai apa kacau? Damai. Karena itu ketika orang itu orang dari asalnya mana, saya bisa tahu ini orang Manado, ini orang Jawa, ini orang Madura, ini orang dari Bali, dari mana tahu? Kata-katanya, bahasanya. Pertanyaannya, sampai siang ini kita cek sebagai anak terang dan sebagai garam, sebagai penjala manusia yang tugasnya menginsafkan dan menyadarkan akan pengharapan di dalam Yesus. Bahasa kita bahasa dunia atau bahasa kata-kata Kristus? Kalau kata-kata Kristus, Alkitab mengatakan kamu mau mengajar, kamu mau menegur orang yang salah, tidak sesuai dengan kebenaran, orang yang tidak mengerti dosa, orang yang tidak mengerti kebenaran, orang yang tidak mengerti penghakiman, orang yang nggak punya pengharapan, apalagi nggak punya iman. Kamu mau mengajar, dekat sama seseorang, pikiranmu di mikrolet, di bis, di rumah, di mana saja, di tempat pekerjaan, selalu pikiranmu adalah Roh Kudus menaruh perkataan Kristus dengan segala kekayaannya kepada kita untuk kita mengajar. Ada di sini yang rindu jadi konselor. Ada di sini yang duduk sama-sama, kita punya makan siang di kantor. Kita tidak makan sendiri tapi kita pilih teman di mana dia tidak ngerti dosa itu apa, tidak ngerti tentang pengharapan. Kamu mau untuk perkataan Kristus? Wah Pak, kalau itu semua dicek saya gagal semua. Karena perkataanku sudah bukan perkataan Kristus. Perkataan apa? Bukan perkataan Kristus. Perkataan-perkataan yang mendatangkan apa? Batu sandungan yang mendatangkan apa? Menjadi sama dengan dunia. Aku tidak peduli tentang dosa. Kalau aku tidak peduli tentang dosa, kata-kataku juga apa? Kata-kata dosa. Kalau aku tidak peduli tentang kebenaran, maka kata-kataku apa? Kata-kata yang bukan kebenaran. Kata-kata kita dikatakan oleh Alkitab menjadi kata-kata yang sia-sia, hampa, kata-kata yang kosong, bahkan kata-kata kotor. Ayo. Siapa di sini yang mempertahankan bahasa kita? Memang bahasa Indonesia, tetapi bahasa Indonesia yang punya karunia, yaitu kata-kata Kristus. Kristus berkata-kata untuk apa sih? Menyadarkan dosa, menyadarkan kebenaran, menginsafkan akan penghakiman, menyadarkan akan pengharapan mereka punya ndak. Mereka punya iman ndak? Untuk itulah kita mau mengasihi. Oh iya, kenapa ya kok sering hidup di dalam kebencian? Kenapa ya kok sering hidup di dalam pertengkaran? Lihat, ketika damai Tuhan tidak ada di dalam hidup kita. Ketika kata-kata Kristus firman juga tidak ada, kita berkelut bukan kata-kata Kristus. Maka kita tidak bisa untuk mengasihi. Karena itu siang ini Alkitab mengatakan di dalam Efesus 4 ayat yang ke-20. Tetapi kamu bukan demikian. Mari katakan sama sebelahmu, coba tengok sebelahmu, katakan pasti semua itu bukan kamu. Bilang coba. Semua itu bukan kamu. Tadi yang enggak peka ya, yang enggak peka, yang enggak sadar, yang enggak mau menginsafkan dunia. Orang Manado bilang pasti itu bukan ngana. Pasti itu bukan kamu. Karena Alkitab mengatakan, tetapi kamu bukan demikian.
Kamu telah belajar mengenal Kristus. Indah sekali ketika saya melihat nas ini, saya tuh bukan Anda saja yang gemeter ketika dicek ya. Saya juga ketika baca ini tanya saya dan saya mulai ngelus dada. Aduh terima kasih Tuhan, aku kan belajar mengenal Kristus. Ingat loh ya, tidak ada seorang pun yang dikatakan sudah sempurna mengenal Kristus. Tetapi kita belajar mengenal Kristus. Ayat yang ke-21. Karena kamu telah mendengar tentang Dia, menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata di dalam Kristus. Ayat 22. Bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dulu harus menanggalkan manusia lama yang memenuhi kebinasaan oleh nafsu yang menyesatkan. 23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi apa yang harus aku perbuat siang hari ini? Kalau itu bukan saya, aku bukan lagi orang yang tidak insaf, aku bukan lagi orang yang tidak menginsafkan dunia. Karena Alkitab berkata itu bukan kamu, pasti bukan kamu. Lalu bagaimana? Seharusnya apa yang harus kita lakukan? Alkitab mengatakan mulai sekarang kenakanlah manusia baru lagi. Saya tidak bawa baju yang kedua. Mestinya saya bawa baju supaya Anda tahu. Baju lama dan baju baru. Baju lama itu yang kita pakai. Sehingga kita tidak bisa menginsafkan dunia. Akan dosa, kebenaran penghakiman, menyadarkan dunia akan pengharapan, iman. Tidak bisa karena kita mengenakan manusia lama. Alkitab mengatakan apa? Tanggalkan manusia lama itu. Ayo kita tanggal, kita di dalam dunia tidak otomatis kemudian kita terkenakan pakaian dunia. Tidak, jangan lupa. Alkitab mengatakan bahwa kamu bukan demikian. Kata ini saya dihibur. Artinya apa? Bahwa Tuhan yang menghendaki kita mengenakan manusia baru. Kenapa? Karena Dia yang menciptakan kita menjadi manusia baru. Artinya kita harus kembali untuk mengenakan manusia baru yang diciptakan oleh Tuhan di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Artinya izinkan Roh Kudus kembali. Ketika kita menggunakan manusia baru yang diciptakan di dalam Kristus Yesus, Roh Kudus itu yang mengerjakan di dalam diri kita apa yang Dia inginkan untuk kita menjadi dibarui pikiran, batin kita, hati kita untuk serupa dengan Kristus. Selain itu, Roh Kudus juga minta supaya kita tidak selalu mendukakan Dia. Ketika kita tahu bahwa kita melakukan yang ini, tak sadar ya, kita langsung ingat, aduh aku membuat tangis Roh Kudus, aku minta ampun. Ayat yang ke-30, Efesus 4, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendak dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kenakan manusia baru itu, karena kamu diciptakan menjadi baru. Kamu bukan demikian kata Alkitab. Kamu diciptakan oleh Allah menjadi manusia baru di dalam Kristus. Karena itu, biarlah hidupmu selalu dikuasai Roh Kudus. Roh Kudus yang akan membaharui hidupmu. Ketika kamu mengenakan manusia baru itu, kamu percaya bahwa Roh Kudus yang akan bekerja, mengerjakan di dalam dirimu. Dan jangan dukakan Roh Kudus. Hal-hal yang tidak mendukakan Roh Kudus, geram, marah, bertikai,
itu segala sesuatu yang bukan milik kita. Alkitab mengatakan itu bukan kamu. Ingat-ingat bahwa kita dipanggil untuk menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran dan penghakiman. Dan kita menunjukkan dunia dengan kasih. Untuk apa? Supaya mereka punya pengharapan dan memiliki iman. Demikian Tuhan menghendaki supaya kita kembali. Bukan dibentuk dunia. Jangan serupa dunia. Tetapi biarlah kamu diperbarui oleh Roh Kudus. Mari bangkit berdiri. Kita akan menerima perjamuan.